Salam sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Nama saya Dr. Budi Saputra. Saya adalah seorang dokter anestesi di Philadelphia. Menanggapi situasi saat ini, di mana wabah penyakit coronavirus telah menjangkiti masyarakat Philadelphia dan sekitarnya, saya ingin menghimbau dan memohon bantuan dari Bapak, Ibu, saudara, dan saudari sekalian untuk mendukung usaha pemerintah dalam memperlambat penyebaran penyakit ini. Seperti kita ketahui dari data dan fakta yang sedang terjadi, penularan penyakit coronavirus sedang berlangsung dengan cepat. Ribuan orang di daerah New York, New Jersey, dan Philadelphia telah terinfeksi. Yang ingin saya tekankan saat ini adalah, sebagian besar penderita penyakit ini akan tertolong, asalkan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan mencukupi. Untuk memastikan hal ini, jumlah pasien yang sakit tidak boleh melebihi jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Sebagai contoh, di Philadelphia sekarang ini jumlah total kamar ICU yang ada sekitar 500 kamar. Dari jumlah itu, sekitar 350 kamar sudah terisi oleh pasien-pasien yang saat ini menderita segala jenis penyakit. Jadi cuma ada sekitar 150 kamar yang tersedia untuk menangani penderita coronavirus yang membutuhkan penanganan yang serius. Bila dalam waktu 2-3 minggu ini, jumlah penderita coronavirus yang membutuhkan penanganan ICU meningkat dengan cepat melebihi jumlah kamar yang ada, maka bakal ada pasien-pasien yang seharusnya bisa tertolong tapi malah meninggal karena tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Oleh karena itulah, pemerintah meminta kita untuk tinggal di rumah dan tidak keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Karena dengan begitu, penyebaran penyakit ini akan menjadi lambat dan akan memberikan waktu yang cukup buat fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menanganinya. Sebagai contoh, kalau kita tetap bepergian dan tetap melakukan pertemuan-pertemuan dengan teman-teman, dalam waktu 2 minggu, penderita corona yang kritis misalnya meningkat menjadi 200 orang. Maka 50 orang akan meninggal karena tidak cukupnya kamar ICU yang tersedia di Philadelphia. Akan tetapi bila kita tinggal di rumah, 200 penderita yang sama akan terjadi dalam waktu 2 bulan. Misalnya saja 100 orang sakit di bulan pertama dan 100 lagi sakit di bulan kedua, maka kamar-kamar ICU yang ada akan cukup karena pasien-pasien di bulan pertama sebagian besar sudah sembuh dan bisa memberikan kamarnya ke pasien-pasien berikutnya. Inilah prinsip yang sering disebut-sebut sebagai flattening the curve. Mungkin ada beberapa di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berpikir, saya masih muda, atau saya masih sehat, tidak bakalan terkena, atau tidak mungkin masuk rumah sakit. Ini adalah pemikiran yang salah. Data dan fakta menunjukkan coronavirus tetap bisa menyebabkan kondisi serius bagi orang-orang muda dan sehat. Selain itu, Anda tetap bisa menularkan penyakit tersebut kepada orang-orang lain. Yang saya juga pikirkan adalah dampak ekonomi dari penyakit ini. Cepat atau lambat, kita semua akan merasakan dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Bila setiap kita tidak berperan serta dan ikut memikul tanggung jawab dalam memperlambat penyebaran penyakit ini, situasi lockdown ini akan berlangsung lebih lama, keadaan ekonomi akan memburuk, pabrik-pabrik akan tutup, dan banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Jadi, demi kebaikan Anda, saya, dan semua orang, saya mohon sekali lagi, marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk membantu pemerintah untuk secepatnya menanggulangi wabah penyakit ini. Please stay home. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat para pemuka agama dan Indonesian Diaspora Leaders yang telah mendukung pemerintah dalam melakukan ibadah online untuk mencegah penyebaran infeksi tidak hanya di kalangan komunitas Indonesia, tapi juga mencegah penyebaran infeksi ini dari komunitas Indonesia ke masyarakat sekitarnya. Saya yakin dengan kasih karunia Tuhan dan peran serta kita semua, wabah coronavirus ini akan berakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.